Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Di Indonesia, banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Mulai dari wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, hingga wisata budaya. Salah satu peninggalan budaya masa lampau yang banyak terdapat di Indonesia adalah candi. Candi merupakan bangunan keagamaan yang terbuat dari batu, yang dibangun sekitar abad ke-7 oleh kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berkuasa di Indonesia. Pada masa itu, candi dianggap sebagai bangunan replika tempat tinggal para dewa. Berikut, 10 candi bersejarah di Pulau Jawa Indonesia, antara lain. 1. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang dibangun pada abad ke-9 di masa pemerintahan dinasti Syailendra yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan candi terbesar yang pernah ada di Indonesia dan merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Keunikan dari candi ini yaitu memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Ada sekitar 2.672 relief, 504 arca atau patung, dan 72 stupa yang terdapat di Borobudur. Hingga saat ini, Candi Borobudur masih dipakai oleh umat Buddha di Indonesia untuk berkumpul dan merayakan Hari Trisuci Waisak. Candi Borobudur merupakan bukti keberagaman budaya Indonesia yang kaya. Arsitektur candi ini mencerminkan penggabungan unsur-unsur Hindu, Buddha, dan Jawa kuno. 2. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia, yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar 17 km ke arah timur laut dari kota Yogyakarta. Candi yang juga disebut sebagai Rara Jonggrang ini, dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi Prambanan sangat berkaitan dengan legenda Roro Jonggrang. Menurut legenda Candi Prambanan, candi ini dibangun oleh seseorang bernama Bandung Bondowoso. Melalui kesaktiannya, ia membangun candi ini dengan bantuan para jin. Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan Roro Jonggrang sebelum menikahinya. 3. Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko adalah situs purbakala yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan yang berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Candi Ratu Boko terletak di sebuah bukit pada ketinggian 196 meter dari permukaan laut. Nama Ratu Boko berasal dari legenda masyarakat setempat, yang artinya Raja Bangau. Ratu Boko adalah ayah dari Roro Jonggrang. Candi Ratu Boko dibangun pada abad ke-8, di masa pemerintahan dinasti Syailendra, yang beragama Buddha. Namun, kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunan, dan juga sejarah pengambilan wilayahnya, diduga kuat, situs ini merupakan bekas keraton atau istana raja pada zaman dahulu. Peralihan kepemilikan tersebut, menyebabkan bangunan keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. 4. Candi Ijo. Candi Ijo merupakan sebuah kompleks candi yang bercorak Hindu, berada 4 km arah tenggara dari Candi Ratu Boko, Yogyakarta. Candi ini diperkirakan dibangun antara abad ke-10 sampai ke-11 Masehi, pada saat zaman kerajaan Medang periode Mataram. Candi ini dinamakan Candi Ijo, karena berada di atas bukit yang bernama Gumuk Ijo. Kompleks candi di arah barat, mempunyai panorama yang indah, berupa persawahan dan bentang alam, seperti Bandara Adi Sucipto dan Pantai Parangtritis. Kompleks Candi Ijo terbagi atas 3 bagian, yakni Candi Induk, Candi Pengapit, dan Candi Perwara. Di hadapannya, berjajar 3 candi yang lebih kecil ukurannya, yang digunakan untuk memuja Brahma, Wisnu, dan Shiva.
Karena posisinya tersebut, membuat kompleks Candi Ijo begitu unik. Hal ini, karena bangunan paling sakral berada di lokasi paling belakang. Fenomena tersebut cukup menarik, karena, biasanya bangunan candi memiliki pusat di tengah-tengah kompleks. 5. Candi Plaosan. Kompleks Candi Plaosan, dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan, dan Sri Kahulunan pada zaman Kerajaan Medang, atau juga dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Candi tersebut, dibangun sebagai mas kawin untuk meminang Pramudawardhani dari Wangsa Shailendra. Candi itu, sekaligus dikatakan sebagai bukti toleransi antara dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, dengan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Candi Plaosan, letaknya kira-kira 1 km ke arah timur laut dari Candi Prambanan. Kompleks Candi Plaosan, terbagi atas 2 bagian, yakni Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul. Penemuan arca, stupa, serta candi perwara berbentuk stupa, menandakan jika Candi Plaosan ini, merupakan candi agama Buddha. 6. Candi Dieng. Kompleks Candi Dieng, merupakan candi agama Hindu yang dibangun pada abad ke-7, yaitu, pada masa pemerintahan Kerajaan Kalingga. Candi ini, terletak di dataran tinggi Dieng, yang konon merupakan gunung tempat persemayaman para dewa. Kawasan dataran tinggi ini, merupakan tempat berdirinya 8 candi Hindu kecil, yang merupakan salah satu bangunan keagamaan tertua yang masih bertahan. Kompleks Candi Dieng, dibagi menjadi 3 wilayah dan 1 candi tunggal. Secara keseluruhan, luas area kompleks Candi Dieng ini diperkirakan sekitar 152 hektar. Nama-nama candi di kompleks ini, berdasarkan pada nama tokoh di kisah Mahabharata, yaitu, kelompok Candi Arjuna, Gatotkaca, dan Dwarawati. Sedangkan, 1 candi tunggal diberi nama Candi Bima. Pada awalnya, diperkirakan terdapat sebanyak 400 candi, tetapi, hanya 8 yang tersisa saat ini. 7. Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo, merupakan candi yang dibangun di abad ke-9, oleh dinasti Shailendra, dan merupakan candi peninggalan agama Hindu. Candi ini, memiliki persamaan dengan Candi Dieng yang berada di Wonosobo. Candi Gedong Songo terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, suhu udara di tempat ini sangat dingin, dengan pemandangan sekitarnya yang sangat indah. Adanya arca atau patung Siwa Mahakala, Siwa Mahaguru, dan Ganesha, menjadi bukti bahwa Candi Gedong Songo digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap dewa. Di kompleks Candi Gedong Songo ini, terdapat 9 buah candi. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini, memiliki pemandangan alam yang indah. Kompleks candi ini, terdapat area perkemahan, dan wisata berkuda, yang dilengkapi dengan pemandian air panas, yang berasal dari mata air yang mengandung belerang. 8. Candi Sewu. Candi Sewu, merupakan candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi, pada akhir masa pemerintahan Rakai Panangkaran, yang juga merupakan raja yang terkenal dari Kerajaan Mataram kuno. Meskipun aslinya memiliki 249 candi, oleh masyarakat setempat, candi ini dinamakan Sewu. Dalam bahasa Jawa, Sewu berarti 1000. Penamaan ini, berdasarkan kisah legenda Roro Jonggrang. Candi Sewu, merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Namun, Candi Sewu berusia lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Candi ini, berjarak sekitar 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan. Keberadaan Candi Sewu yang bercorak Buddha, berdampingan dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu, menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, terdapat toleransi beragama yang tinggi. Sehingga, umat Hindu dan Buddha, bisa hidup berdampingan secara harmonis. 9. Candi Mendut. Candi Mendut, merupakan candi bercorak Buddha, yang terletak hanya 3 km dari Candi Borobudur. Candi ini, didirikan pada tahun 824 Masehi, di masa pemerintahan Raja Indra, dari dinasti Shailendra. Hiasan yang terdapat pada Candi Mendut,
yaitu berupa hiasan yang berselang-seling. Dihiasi dengan ukiran makhluk-makhluk kahyangan, berupa Dewata Gandharwa, dan Apsara atau Bidadari, 2 ekor kera, dan seekor Garuda. Pada kedua tepi tangga, terdapat relief-relief cerita Pancatantra dan Jataka. Di dalam candi induknya, terdapat 3 buah arca atau patung Buddha yang berukuran besar. Candi Mendut menjadi tempat disakralkannya air berkah dari Umbul Jumprit, dan api alam dari Merapen. Di Candi Mendut, para biksu dan umatnya akan melakukan pradaksina, atau berjalan mengelilingi candi searah jarum jam sebanyak 3 kali. 10. Candi Pawon. Candi Pawon terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Hingga saat ini, tidak diketahui secara pasti mengapa candi ini dinamakan Candi Pawon. Namun, ahli epigrafi yang bernama J.G. de Kasparis menafsirkan bahwa Pawon berasal dari bahasa Jawa, yaitu awu, yang berarti abu. Sedangkan, dalam bahasa Jawa, kata Pawon berarti dapur. Akan tetapi, de Kasparis mengartikannya sebagai perabuan, atau tempat abu. Candi Pawon ini diperkirakan dibangun pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Di dalam Candi Pawon, sudah tidak ditemukan lagi relief-relief atau arca-arca, sehingga sangat sulit mengenali apakah candi ini peninggalan agama Hindu atau Buddha. Namun, pada bagian dinding luar candi, dihiasi dengan relief Kalpataru dan Kinara-Kinari. Kinara-Kinari dipercaya sebagai makhluk berbadan manusia dan berkepala burung. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.